ke-6 ini menggunakan map Purgatory. Tentunya kalian harus dukung 12 tim, 48 player yang bermain pada malam hari ini. Siapapun mereka harus kita dukung karena mereka tentunya sudah bermain mencoba untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada malam hari ini. Bigan? Yes, yes, yes. Round kita yang terakhir. Ada peningkatan placement dari Ecobel tadi yang nggak sempat kita bahas di ronde sebelumnya. Mereka Kenapa? berhasil finish di posisi ke-4 apa 5 tadi ya? Bril? Ya. Di round kelima tadi di rank ketiga. Di rank ketiga bahkan Rank ya. ketiga. Karena memang mereka juga berhasil untuk mendapatkan zonanya, memaksimalkan hal itu. Gak ada gangguan juga dari arah tim UNB maupun dari tim Bigetron Rasengan. Dan ngebuat mereka berhasil memanfaatkan point placement semaksimal mungkin. Nice try, masih ada round yang terakhir. Tapi kita melihat di area Brasilia sudah terdengar step dari tim FE Esport dan juga ada DG Esport di sana Bung Surya. Ya, DG Esport dan FE kali ini. FK apakah seorang Iksan di tempat berbeda? Tadi kan kita ngelihat mereka ngedrop di Central gitu. Di Purgatory round sebelumnya tadi. Tapi kali ini mereka ngedropnya di daerah Brazil. Itu ada Iksan. Oh, Iksan ada ya, ada. Masih dekat-dekat lah ya. Di bagian bawah memang cukup jauh, tidak berada satu tempat. Nah, ini juga FE ini gak tahu ya, memang mereka memutuskan untuk ngedrop di beberapa tempat biar nggak ketandai oleh musuhnya. Atau mereka masih mencari-cari yang mana kira-kira cocok nih drop zone untuk mereka. Karena di awal matchday mereka melakukan strategi seperti biasa 1-3 dan memang kalau boleh gue bilang gue juga nggak terlalu nggak terlalu aware dengan drop zone mereka. Memang kalau gue ngelihat di Central nggak aneh juga sih kalau ngelihat FE ada di Central, tapi memang di Central selalu ada gangguan. UNB juga ada di sana. Ya, dan kali ini mereka memutuskan untuk di Brasilia iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu dapat kill, dapat buyah gitu. Boleh. Tapi masih jauh juga, Bapak. Ini baru menit kedua buyahnya, nanti nongol menit 18, 17 gitu ya. Tapi harus udah survive dulu. Cukup aware juga dengan adanya gerakan dari tim FE UA yang terus dikejar oleh para player dari tim FE. Ya. Kali ini UA-nya bergerak mundur dan bakal nge-call kalah teman-temannya juga supaya bisa untuk mendapatkan backup. Tapi hati-hati granat karena adeng. Ada sebuah granat LDR yang dilemparkan. UA-nya langsung masuk bakal melakukan secara dalam, tapi kali ini bakal upaya penyelamatan dari arah rekannya. Tembakannya juga nggak kena dari arah Y, bakal terjawar di arah dalam. Kali ini ada yang berhasil untuk mendapatkan mencapai 2 orang tumbang dari tim FE Esports. Puya masih agak sedikit kesulitan. Sebuah global dipasang, tapi kali ini Isannya tidak nampak di map kita. Rupanya Bung Surya masih bisa mendapatkan satu. Puyanya membutuhkan backupan, tapi Isannya ternyata memutuskan untuk tidak ikut melakukan fight dan malah mencoba untuk melarikan diri untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Ya, naik sekali bagi seorang player UAI ya, lebih tepatnya tadi, di mana dia sendiri awalnya tadi berada di satu tempat bahkan lebih dekat ke player-player FE dibanding teman-temannya yang lain. Kemudian memberanikan diri memanfaatkan resource yang dia miliki, satu buah granat on point sekali masuk ke dalam jendela yang mana dia tahu di depan situ ada playernya, baru saja kelihatan, dan dapetin satu orang. Ading terjatuh, dimanfaatkanlah oleh seorang UAI. Majuin ke depan sembari nunggu temannya yang lain datang dari arah belakang. Ternyata juga di situ nggak siap juga player dari tim FE Esports untuk berhadapan dengan player-player dari tim FR. Mana FR tadi memang mereka di situ ada 4 orang. Ya, momentumnya dapat lah ya untuk tim First Rider, sebuah buying time yang dilakukan oleh UAI membuahkan hasil, berhasil mengembangkan 3 player dari tim FE Esports. Andai saja tadi misalkan si UAI-nya keculik gitu loh, dia nggak pasang glue wall, karena tadi kalau nggak salah glue wall itu ada 1, tapi dia tetap pakai meskipun glue wall-nya cuma 1 buat bertahan gitu loh, buat sedikit ngedelay pergerakan dari satu orang yang ngejar dirinya, dan itu membuahkan hasil. Tapi di sini ternyata ada Mal dengan sebuah sniper yang berhasil merupakan seorang Arul yang kali ini harus segera diselamatkan. Jatuh juga bakal masuk, tapi Mal berhasil ditembakkan seorang Rasya. Denza juga sudah terknockdown, berhasil dibalaskan ke arah lawan kali ini. Rasyanya jauh di arah belakang sana. Masih ada firing yang dilakukan, sempat terkena tapi Rasya bakal berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Mobilnya sudah terbakar. Rasya bergerak sendirian menyelamatkan diri dengan hard point yang begitu low, harus menggerung mereka terlebih dahulu. Tapi 1 lawan 3, akankah Rasya sang monster kecil bisa untuk mengatasi Dragon Phoenix? Karena kali ini Susana sudah bersiap dengan sebuah granat. Waduh. Predik
grenade yang sangat luar biasa berhasil menumbangkan satu tim EVOS Immortal #12. Ya, untuk di round terakhir pada malam hari ini sayang sekali player dari atau tim dari EVOS Immortal, mana mereka kalau kita ngelihat dari awal permainan pada malam hari ini juga ya, mereka belum kelihatan nih EVOS Immortal yang seperti biasa yang gameplay terbaiknya. Ya, ada di 5 besar nggak sih untuk hari ini? Ada. Nggak ada? Nggak tahu. Nggak tahu lebih tepatnya. Ada dong. Paling besar dia dapat placement point berapa ya? Untuk hari ini. Karena memang iya untuk hari ini. Oke, tapi walaupun begitu juga ya EVOS Immortal masih ada hari esok. Iya, dan di poin akumulasinya juga nggak terlalu di bawah juga. Ya, karena di week pertama memang EVOS Immortal juga bermain sudah sangat-sangat maksimal. Kita juga lihat tadi ada Gedai yang menjadi MVP di round sebelumnya dengan kill yang cukup banyak, damage-nya pun besar menyentuh angka 3000 karena emang damage dari pelontar sendiri ini memberikan damage area yang sangat-sangat besar. Satu hit bisa langsung 2 knockdown dari satu peluru saja yang membuat Gedai berhasil menjadi MVP di round sebelumnya. Ganteng banget lah emang, lihat fotonya juga. Tapi move on terlebih dahulu. Lagi-lagi kali ini DG di compound seperti biasanya di area fields. Kali ini mereka bakal tertahan oleh tim Bigetron Rasengan. Kali ini Surya. Seorang pelukis coba untuk membuka vision lebih luas, maju ke bagian depan, tarik lagi tapi ke arah belakang, hanya cek sound saja mungkin bagian depan saya. Tapi dari tim DG menanggapinya juga, mereka nggak berdiam diri satu tempat loh. Lihat pergerakan yang mereka lakukan, berbondong-bondong coba untuk move dari satu tempat. Tapi dari tempat lain kita baru saja melihat tadi tim FA yang lagi-lagi mereka harus tumbang di awal nih. Oke lah, nice try. Mereka juga udah melakukan yang maksimal di hari ini mungkin. Pesan moral? Enggak, pesan Bung Surya untuk FA. Pesan untuk FA. Ya, tentunya harus tetap semangat. Apapun yang terjadi harus semangat, Bapak. Orang aja beberapa season aja tetap bertahan di divisi ini. FA itu adalah tim yang baru, Bapak. Baru diakuisisi lah di season ke-5 kali ini. GRC berapa season dia di sini? Bertahan kuat sekali pada season kali ini. Tetap semangat. Tetap Kalaupun gagal di week kali ini masih ada week yang depan. Gagal di season ini bertahan ya. Tetap pertahankan season ini supaya bisa bertahan di season depan. Evaluasi itu tidak instan ya. Oke, tidak instan juga. Yang instan itu hanya mie kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Oke, ini kita lihat aja lo standing 5 round yang sudah dimainkan. CSGO Boba, DG Esports sama poinnya, sama buyahnya. Berarti indikatornya adalah kill. Wow. Iya kan? Pertama indikator setuju. itu buyah dong. Iya. Ya, yang kedua kill. Yang ketiga kalau nggak salah round terakhir. Tapi terancam CSGO Boba. Ternyata di sana sudah bertemu bersama dengan GRC. Ini bakal jadi bahaya untuk Bocil karena vehicle-nya bakal coba dihancurkan. Skyler juga sudah mulai ditembakkan ke arah tim dari CSGO Boba yang hanya menyisakan 2 player saja. Waduh. Lepas ternyata 2 player dari CSGO Boba sisanya. Bakal kejar. Dikejar kali ini benar-benar komit pergerakan dari GRC. Bocil tertembak meskipun di luar zona. GRC begitu komit untuk melakukan pengejaran ke arah tim dari CSGO Boba. Ada vehicle, ada motor yang sebetulnya tadi di belakang bisa dipakai, tapi tidak adanya Misha yang digunakan oleh GRC. Kalau misalkan dipakai juga bakal jadi bahaya. Jadi mereka lebih mutusin buat ya udah lari aja. Orang motor dari musuhnya juga udah berhasil dihancurin tadi ya. Ya, kalaupun dia kejar juga paling enggak, ini kan mereka nahan enggak dipakainya revival gitu loh, revival point. Kalau mereka kejar di depan situ mereka tahu tuh ada tempat belanja vending mesin ada di depan. Kalau mereka nggak kejar bisa jadi bakalan dihidupin. Tapi kalau mereka kejar, ini mereka musuhnya merasa ini bahaya, kalau aku stop belanja di sini ngidupin temen aku ini bakalan bahaya. Akunya terbunuh, temen aku yang hidup gak ada resource. Makanya dipepet terus oleh player-player GRC dan berhasil dapat satu lagi. Iya, dan Bocil yang bakal ditugasin buat ngidupin lagi teman-temannya untuk estafet live. Jadi gak bakal jadi masalah kalau misalkan si Bocilnya harus tumbang dan mati karena nge-revive, karena tugas untuk survive-nya diserahkan ke 3 orang yang nantinya dihidupkan oleh si Bocil. Tapi bahaya kalau misalkan GRC-nya komit ngejar ke arah CSGO Boba, bahaya untuk CS-nya sendiri, bahaya juga buat GRC karena dalam waktu 50 detik lagi zonanya juga udah nyusut. Aku gak bakalan kecuali ada kendaraan ya. Kecuali kendaraan GRC bakalan kesini. Kalau nggak ada kendaraan aku rasa bakalan masuk zona aja.
Iya. Daripada dia dapetin satu nih, belum tentu dia dapetin semuanya. Karena yang bakalan hidup juga langsung ke arah zona dia. Dia paling nggak dapetin satu, mengorbankan satu squad mereka untuk masuk dalam circle. Berhasil dihidupkan kembali. Dan Bocil pun ternyata masih aman, masih bisa survive lagi. Untuk masuk ke dalam zona selanjutnya bakal turun di sebuah area, tinggal disusul ya masih Bocil karena Bocil sendiri punya vehicle. Tapi kali ini ternyata bakal ada pengejaran dari tim Dragon Phoenix ke arah tim Bonafide. Ternyata di arah atas ini sama-sama ternyata ke arah atas ya, karena memang Skylord masih masuk di area zona selanjutnya. Nggak milih di bawah kayak gitu, stay gitu Ya, kan. kayaknya Dragon Phoenix memang nggak tahu kalau di atas ini ada tim. Itu dia. Makanya mereka turun lagi. Kalau misalkan tahu pun nggak mungkin menurutku orang sepro yang udah direkrut tim esports naik dengan cara lurus sejauh itu. Iya, itu kalau main Clash Squad satu tim aja ya memang gitu ya. Iya. Itu kan kita kan ada kemungkinan tim lain tuh loh bakalan ngedamage kita juga, itu bahaya. Apalagi kalau sampai ada tim baru lagi nih, baru mau naik lagi di atas, itu bakalan bahaya untuk tim Danic. Jangankan di atas ini, di bawah Skylord dalam itu aja, itu bakalan sulit warnya. Setuju. Karena emang dari groundingnya juga udah turunan gitu, compound juga minim. Apalagi yang dari atas gak bisa sembunyi selain di area sebelah kiri ya. Kalau dari atas ada tiang-tiang yang bisa digunakan di arah sana. Waduh, pertahanan yang dibangun oleh tim Bonafide diharapkan bisa menjadi pertahanan yang kuat. Nah tuh, kalau seandainya Dranix naik, maksain naik, tadi ada UNB tuh. Iya ada UNB juga naik ternyata ke arah sana. Dragon Phoenix-nya memutuskan turun dan tidak melanjutkan perjalanan mereka. Di arah belakang mereka bertemu dengan Ecobriel yang kali ini malah kesulitan ternyata untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, Bung Surya. Di mana player-player dari tim Ecobriel itu ternyata memisah ya. Ada 2 player mereka di vehicle, tapi pun itu sudah di-damage nih kayaknya oleh tim First Rider Storm. Di mana satu player juga dapetin Rahel, juga Cleo harus terbunuh. 2 player ternyata Asuna dan Mers tersisa berdua berada di luar zona, tapi juga sudah kedeteksi aku rasa 2 player ini di satu vehicle-nya. Nanti yang akan menghadang mereka mungkin dari tim yang sama ya. Di depan ada First Rider Storm, gak ada opsi lain, mereka bakalan terobos saja. Di mana situ seorang Mers mungkin sudah nggak punya medkit lagi, bakalan digunakan oleh seorang Asuna pun terjatuh. Dan itu dia Ecobriel belum berhasil untuk mendapatkan rank tertingginya lagi di round ke-6 ini. Tapi ternyata beda cerita dengan Dragon Phoenix. Perjalanan UNB sedikit lebih mulus karena tim Bonafide-nya ternyata turun ke arah bawah. Dragon Phoenix bertemu dengan lawan yang lain karena arah First Rider Storm kali ini yang bakal menjadi lawan mereka dengan sebuah granat dari Susana. Susana harus tumbang ke orang teknologi dari arah tim Dragon Phoenix. Masih ada spamming tembakan dengan mengembar hitam ke arah lawannya. Jatra berada di barisan garda terdepan dari penyerangan tim Dragon Phoenix. Menjadi harapan tentunya, tapi terhadang oleh Scooper dengan double vektornya yang kali ini begitu membahayakan player dari Dragon Phoenix. Jatranya ternyata terculik, Malnya mencoba untuk terus mundur melarikan diri. Waduh, langsung di komit. Ternyata pergerakan dari First Rider lebih bisa menahan pergerakan dari Dragon Phoenix dan masih survive. Ya, aku rasa semalam itu mereka kesulitan untuk bermain seapik semalam tuh. Dranix, Dragon Phoenix. Kalau mereka semalam itu kita ngelihat dia 2 round pertama aja jarak poin mereka sudah lebih tinggi sekali daripada tim-tim lain. Tapi malam hari ini terpatahkan terus nih. Setiap war baru mau war mereka kalah lah. Ya udah mungkin ya karena faktor juga beda lawan. Ya beda lawan itu ya kayaknya ya. Maybe. Tapi kali ini ternyata pertempuran tidak bisa dihindarkan kembali. Ada tim Bonafide bersama dengan tim UNB. Waduh, UNB. Satu rekannya harus tertumbang, satu lagi Topek bergerak mundur ke arah belakang untuk menyelamatkan dirinya. Masih bisa untuk masuk ke arah dalam, tapi dikejar. Ada Mini Uzi dan Rehan yang masih belum berhasil untuk menumbangkan satu player dari tim UNB. Masih cukup respect, nggak mau terlalu bernafsu untuk melakukan pengejaran. Ditinggalkan saja karena zona sudah sangat sakit dan menyusut begitu cepat. Bonafide bakal mentinggal untuk masuk ke dalam zona. Di arah lain ternyata ada Sesko Boba juga yang bakal ditahan oleh tim Bigetron Rasengan. Ada Reva berhasil mendapatkan Scooper di arah lain. Ada First Rider bertempur bersama dengan tim DG Esports. Sebuah lontaran dari 9 Gedai seharusnya belum berhasil mendapatkan dan First Rider berhasil ditahan oleh tim DG Esports. Oke, ini dia. Tapi untuk tim DG juga belum selesai. Mereka harus berhadapan dengan suatu tim di bagian bawah. UNB juga topik tadi ternyata nggak bisa masuk ke dalam zonanya. Wow.
masih belum berhasil untuk mendapatkan korban. Sudah 2 peluru dikeluarkan oleh Bocil tapi belum berhasil mendapatkan korbannya juga. Bakal dihadang, bakal dikontesin tapi malah Gedajer tuh bakal seorang Febrian dengan sebuah granat yang dilemparkan kali ini. JX juga bakal masuk dengan double vector. Respect dulu saat luar biasa. Bergerak ke sebelah kanan, tembakan begitu banyak kali ini. JX-nya masih, ya ampun, malah dipelontarin balik kali ini. Dari CSGO Boba menyisakan 1 orang saja. Ini mah pelurunya Gedai diambil atuh sama Febrian. Yo, tadi di mana satu player Gedai sudah pegang pelontar sebenarnya. Tapi Ya. Febrian lempar granat dan menjatuhkan pemain kunci dari keberhasilan. Aku rasa seandainya Gedai nggak jatuh tadi, bisa saja dalam rangka ngebus ke arah tim CSGO Boba terjatuhlah beberapa player dari Bigetron Rasengan. Tapi pemain kuncinya dijatuhkan duluan. Nah itu dia, pemain kuncinya berhasil ditumbangkan lebih dulu. Tidak ada waktu untuk melakukan penyelamatan, tapi di arah yang lain juga kali ini. Ngomong-ngomong soal terancam, GRC ada di area yang sangat-sangat tidak nyaman seharusnya, karena di atas sudah ada aura Ignis. Di arah bawah juga terpantau oleh Bigetron Rasengan. Harusnya di arah atas dari aura Ignis ada tim Bonafide tentunya yang bakal mengancam. Surya berhasil menemukan beberapa player dari tim Bigetron Rasengan kali ini mendapatkan zona. Ini kalau udah dapat zona kayak gini gua nggak tahu jadinya kayak gimana GRC. Ya ampun. Padahal GRC ini dari tim yang paling jauh tadi untuk masuk ke dalam zona loh. Ya, mereka berada di seputaran Crossroad ya. Ngejar-ngejar player itu Verbal. ke Marble. Mereka ternyata yaitu prioritas mereka zona dulu. Ya, prioritaskan zona untuk bisa mendapatkan kill di akhir nanti. Ada Eki berhasil terbakar juga oleh seorang Made, tapi kali ini Bonafide melakukan rush ke arah tim Aura dengan 2 player tersisa saja. Rehan yang tentunya juga bakal berbahaya. Sudah terbakar sektor. Ajix tidak melihat di arah belakangnya. Seorang Adrian Rehan juga berhasil mendapatkan 2 knockdown ternyata dari tim Aura ini. Satu lagi. Menjadi sama 2 lawan 2. 3 Satu lagi player dari Aura seorang jatuh. Kenzi. Timnya ada di arah belakang. Bakal mengancam Satu lagi juga. Kenzi Tapi belakangnya. Kenzi juga rata ternyata Rehan. Luar biasa. Tapi GRC masih survive kali ini. DG Esports satu persatu menjatuhkan. Mario berhasil mendapatkan killnya lagi. Masih ada DG juga di sana. Mario Surya ternyata berhasil mendapatkan lagi orang-orang dari tim Bonafide. DG yang kali ini menjadi hadangan untuk GRC. Ini mitos, ini misteri, atau macam apa lagi. Masih ada blocking granat dengan sebuah glue wall yang dibuka. Waduh, tapi kali ini jatuh connect ke satu. arah satu player dari tim Satu DG. lagi. Granat spam lagi Lim. Jangan dikasih granat Limnya. Ya ampun, buya lagi. Yuk kita bareng-bareng yuk. Nggak kelihatan. Salam dari Binjai yang nggak ada. Buya lagi Purgatory untuk